Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini marilah kita belajar kupas tuntas contoh hukum bacaan ilmu tajwid di dalam surat Al-Alaq. Pada ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama ini ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian pada ayat pertama kita menemukan ini Iqa. Nah, koknya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian bismi rabbika, roknya ini juga rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Alladzi, alnya ini namanya al-samsiyah karena ada al bertemu dengan lam. Lalu di ini namanya mat tabi'i karena ada kasrah diikuti dengan ya. Kholaq, nah ini namanya huruf qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang matinya mendatang yang dibaca waqaf. Lalu pada ayat kedua, kholaqal insana min 'alaq. Pada ayat kedua, kholaqal insana. Nah ini ada namanya qalqalah ada al-qamariyah karena ada al bertemu dengan alif. Insa ini namanya ikhfa haqiqi karena ada nun sukun bertemu dengan sin. Sa-nya ini namanya mat tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Min 'alaq. Nah ini namanya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan lain. Lalu ngalaq. Nah, koknya ini namanya qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang matinya mendatang yang dibaca waqaf. Lalu pada ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini namanya Iqra. Nah, ini qafnya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian roknya ini namanya rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian wa rabbuka. Nah, ini roknya ini juga rok tafhim karena roknya berharokat fathah. Lalu al-akram, ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan alif. Roknya namanya rok tafhim karena rok berharokat fathah. Kemudian ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Kemudian alnya ini namanya al-samsiyah karena ada huruf al bertemu dengan lam. Lalu di-nya ini namanya mat tabi'i karena ada kasrah diikuti dengan ya. 'Allama bil qalam. Nah, ini namanya alnya ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan qaf. Kemudian ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini namanya alnya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan alif. Lalu insan ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan sin. San ini namanya mat tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Ma ini juga mat tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Lam ya'lam, ini namanya idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ya. Kemudian ayat ke-6, kalla innal insana layatgha. Kemudian ini namanya gunnah karena ada nun yang bertasjid. Al-insan ini namanya alnya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan alif. Nunnya bertemu dengan sin ini namanya ikhfa hakiki ya karena ada nun sukun bertemu dengan sin. Sa-nya namanya mat tabi'i karena ada alif diikuti
ada fathah diikuti dengan alif. Nah ya nah ini toknya ini namanya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Lalu pada ayat ke-7 ar-ra'ahustagna. Nah ini nah ini namanya idgham bila hunnah karena ada nun sukun bertemu dengan ro'a. Nah ini a ini namanya mad badal karena ada huruf a yang dibaca panjang. Kemudian hustagna. Kemudian ayat ke-8 inna ila rabbikar ruj'a. Nah ini ada nunnya ini namanya hunnah karena ada nun yang bertasydid. Rabbika. Nah roknya ini namanya rok tafkhim karena rok yang berharokat fathah. Ar-ruj'a ini namanya asamsiyah karena ada al bertemu dengan ra. Jimnya ini namanya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian ayat ke-9 ara'aital ladzi yanha. Nah ini roknya ini namanya rok tafkhim karena roknya berharokat fathah. Kemudian alladzi, alnya ini namanya asamsiyah karena ada al bertemu dengan lam. Di ini mad tabi'i karena ada kasroh diikuti dengan ya. Yanha. Nah ini namanya idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan ha. Ayat 10 ngabaktan idza shalla. Ngabaktan. Nah ngabak ini namanya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Ngabaktan nah ini namanya idhar halqi karena ada fathah tanwin bertemu dengan alif. Ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Kemudian ayat ke-11 ara'aita in kana 'alal huda. Nah ini roknya namanya rok tafkhim karena ada rok yang berharokat fathah. Ingka ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Ka ini mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Walal huda. Alnya ini namanya al-qamariyah karena ada al bertemu dengan ha gitu. Kemudian ayat ke-12 au amarobit taqwa. Nah ini roknya namanya rok tafkhim karena ada rok berharokat fathah. Kemudian bit taqwa. Ini namanya alnya ini namanya asamsiyah karena ada al bertemu dengan ta. Taqwa. Nah ini namanya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian ayat ke-13 ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Roknya juga rok tafkhim karena roknya berharokat fathah. Ingka ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan kaf. Kadzdzaba wa tawalla. Kemudian ayat ke-14 alam ya'lam bi annallaha yara. Alamnya ini namanya idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ya. Kemudian ya'lam bi ini namanya ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Bi anna ini namanya hunnah karena ada nun yang bertasydid. Bi annallaha ini namanya lafaz Allah dibaca tafkhim karena lafaz Allah didahului fathah. Kemudian ayat ke-15 kallala illam yantahi lanasfa'am bin nasyiyah. Nah ini namanya idgham bila hunnah karena ada nun sukun bertemu dengan lam. Kemudian lam ya ini namanya idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ya. Lalu yanta ini namanya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Lanas fa'am bi ini namanya iqlab karena ada fathah tanwin bertemu dengan ba. Anna. Nah ini namanya
apa namanya, asyamsiah karena ada al bertemu dengan nun. Lalu ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Kemudian ayat ke-16, nasyiatin kadibatin khoti'ah. Ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Nasyiatin ini namanya ada fathah kasroh tanwin bertemu dengan kaf, namanya ikhfa hakiki. Lalu di batin ini namanya idhar halqi karena ada kasroh tanwin bertemu dengan nya ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Kemudian ayat ke-17, falyad'u nadiyah. Nah, ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Lalu ini namanya mad tabi'i karena ada fathah diikuti dengan alif. Kemudian pada ayat ke-18, sanad'u zabaniyah. Nah, ini namanya ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Lalu az-zabaniyah, ini namanya alnya ini namanya asyamsiah karena ada al bertemu dengan zain. Lalu ba ini juga mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Kemudian ayat ke-19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini namanya wasjud. Nah, ini namanya qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Ini juga qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli. Kemudian roknya ini namanya rok tarqi karena roknya berharokat kasroh. Waqtarib. Nah, ini juga namanya qalqalah kubro karena huruf qalqalah yang matinya mendatang dibaca waqaf gitu. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mari kita membaca sholawat ibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.